Khilafah dan Indonesia. Apa itu khilafah? Khilafah itu adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep kenegaraan berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya disebut dengan khalifah. Konsep tersebut mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan dalam sistem kekhalifahan atau pemerintahan tunggal. Adapun menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nizamul Hukmi fil Islam, dan beliau ini adalah selaku pemimpin yang mendirikan Hizbut Tahrir. Daulah khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengembang risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Menurut Profesor Azumardi Azra, beliau menyatakan dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Islamina bahwasanya di Indonesia itu tidak ada jejak-jejak kekhilafahan. Bila pun ada, itu hanyalah beberapa istilah yang digunakan oleh sultan-sultan atau raja-raja yang berkuasa. Salah satu contohnya adalah Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing Jawa, yang mana Khalifatullah ini maksudnya adalah wakil Allah di bumi. Ini adalah istilah yang digunakan oleh para sultan, bukan sebagai suatu tanda bahwasanya khilafah itu pernah berada di Indonesia. Di Indonesia sempat ramai beberapa tahun yang lalu pembahasan tentang kekhilafahan ini. Pemahaman ini di Indonesia tidak terlalu berkembang. Menurut survei opini publik yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), laporan ini mengatakan, sebagian besar rakyat Indonesia menolak gagasan mendirikan khilafah seperti yang diciptakan ISIS, Negara Islam Irak dan Suriah, serta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jejak pendapat dilakukan secara nasional ini menemukan dari 66,4% warga Indonesia mengetahui ISIS. Sebanyak 89,6% menyatakan tidak atau sangat tidak setuju dengan perjuangan kelompok bersenjata yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi tersebut. Ngomong-ngomong tentang ISIS, tahu gak nih teman-teman bahwasanya dari tahun 2014 sampai 2019 ISIS sempat menggemparkan dunia dikarenakan mereka di tahun-tahun tersebut menguasai banyak wilayah di negara Irak maupun di negara Suriah. Hal inilah yang membuat Amerika membuat sekutu 70 negara untuk menggempur mereka baik darat maupun udara. ISIS pun mereka memiliki 31.000 tentara, yang mana tentara-tentara ini datang dari penjuru dunia, salah satunya datang dari Indonesia. ISIS beribu kota di Raqqa dan juga memiliki kota-kota penyangga lainnya, baik di Irak maupun di Suriah. Di Irak terdapat satu kota terbesar kedua setelah kota Baghdad, yaitu kota Mosul, yang sempat berada di bawah kekuasaan ISIS. Tidak perlu waktu lama, pemerintah internasional termasuk Indonesia akhirnya bernapas lega. Tepatnya pada bulan Maret 2019, pasukan gabungan Irak dan Suriah berhasil menaklukkan ISIS di kamp terakhir mereka, lebih tepatnya di kota Baghuz. Dan ini menjadi akhir eksistensi bagi negara Islam Irak dan Suriah. Atas hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi bahwasanya pemahaman atau ideologi ISIS ini dilarang tersebar di Indonesia. Hal ini dikarenakan sejumlah masyarakat diduga mendukung atau ikut menyebarkan paham ini di Indonesia. Menurut Profesor Azumardi Azra dalam bukunya Transformasi Politik Islam, beliau menyebutkan salah satu contoh kasus seorang tokoh yang bernama Abul A'la Al-Maududi menyadari hampir tidak mungkin mewujudkan khilafah di masa modern ini dikarenakan di seluruh dunia telah berdiri nation state. Dan juga masih dalam buku Transformasi Politik Islam karya Profesor Azumardi Azra disebutkan di dalamnya bahwa ormas-ormas besar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis tidak setuju untuk tegaknya khilafah di Indonesia ini dikarenakan Indonesia sudah menganut nation state, nasionalis, dan republik.